Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di Renungan Pagi. Pada pagi hari ini saya kembali mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka perenungan ini dengan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami. Engkau begitu luar biasa memberikan kami berkat dan anugerah. Terbukti pada pagi hari ini kami menikmati hari yang baru. Itu semua karena seizin Tuhan. Izinkanlah kami juga ya Tuhan untuk kami bisa mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dengan fokus. Untuk itu, celikkanlah hati dan pikiran kami melalui kuasa daripada Roh Kudus untuk memberikan kami hikmat, mengerti, memahami firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini tertulis di 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adapun tema bagi kita pada pagi hari ini, saya berikan kesukaan dalam menolong sesama. Kesukaan dalam menolong sesama. Tindakan menolong akan terjadi ketika ada pribadi ataupun oknum yang membutuhkan pertolongan. Dalam nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, Yohanes mengingatkan kita agar kita menolong saudara ataupun sesama kita yang menderita kekurangan. Terlebih bagi kita yang memiliki harta duniawi ataupun berkat yang cukup maupun ekonomi yang stabil. Adapun dalam surat Yohanes, untuk kesekian kalinya, Yohanes menekankan bahwa kasih merupakan buah dari seorang Kristen yang sejati ataupun Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi mengenai ayat 17 sampai ayat yang ke-18 ini termasuk salah satu contoh praktis tentang bagaimana kita diajak untuk mewujudkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari oleh Yohanes. Kasih dari seorang Kristen sejati bukanlah hanya sebatas ucapan maupun nyanyian ataupun doa-doa saja. Tetapi kasih yang diajak oleh Yohanes bagi kita pada saat ini adalah diwujudkan melalui tindakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentang orang-orang yang berkekurangan, Alkitab jelas sekali mencatat bahwa orang-orang tersebut akan tetap ada di sekitar kita. Hal ini dapat kita lihat ataupun kita bandingkan di kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-11. Selain itu, kita juga mungkin pernah mendengar kisah dari jemaat di Makedonia. Dalam perikop yang dibahas di sana, ada orang yang berkekurangan
dan ada orang yang berkelebihan pula. Setelah mengetahui fakta tentang orang yang berkekurangan ataupun ada orang-orang yang perlu ditolong, terlebih ketika berkekurangan dalam sudut ekonomi, bagaimanakah kita menanggapi ataupun merespon firman Tuhan ini? Apakah kita hanya sekedar simpati atau justru sudah mengarah ke empati? Seperti yang telah Yohanes singgung di ayat yang ke-18, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sebagai Kristen yang sejati ataupun Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupannya, tentu antara iman dan perbuatan haruslah sejalan seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau kita menutup pintu hati terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan, yang sedang menderita kekurangan, bagaimanakah kasih Allah akan dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Berarti dengan kata lain, kita bukanlah Kristen yang sejati kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita enggan untuk berkontribusi menolong sesama kita. Ada satu kalimat sederhana yang sering terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran saya, yang demikian: ketika membantu sesama secara tidak langsung, kita melakukannya untuk Tuhan juga. Jadi kalimat sederhana ini sangat mendorong saya bagaimana saya sebagai orang yang mengakui sebagai Kristen yang sejati, agar saya memberi hati terhadap sesama dengan wujud memperdulikan dan memberikan bantuan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, maupun bantuan materi, meskipun sebenarnya ekonomi saya hanya pas-pasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita menggenapi dan melakukan ajakan dari Yohanes, yang mana kita diajak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adakah di antara mereka yang sedang kekurangan dan membutuhkan pertolongan? Mari kita mendoakan mereka dan mengambil langkah kecil untuk membantu mereka, terlebih mereka yang berkekurangan baik segi ekonomi. Dengan demikian, kita akan mengambil kesempatan tersebut untuk mewujudkan kasih yang sejati yang dilakukan oleh orang-orang ataupun Kristen sejati. Ketika kita menolong sesama yang berkekurangan, pertama-tama yang kita butuhkan bukanlah materi yang banyak atau uang yang banyak, tetapi terlebih dahulu ada keterbebanan dalam hati kita. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar tentang bagaimana kami sebagai orang-orang yang sudah mengaku sebagai Kristen sejati, kami harus menunjukkannya dengan contoh yang sederhana, yaitu belajar menolong sesama bukan hanya sekedar, tetapi menjadi suatu kesukaan. Ajar dan pimpinlah kami agar kedepannya kami menjadi orang-orang yang bermurah hati, seperti Bapa kami yang ada di surga adalah murah hati pula. Amin.